Dunia mengenalnya sebagai pengusaha bertangan dingin yang tinggal di istana kaca. Namun di balik setelan jas mahalnya, Jaka menyimpan rahasia yang mengerikan. Ia tega memalsukan tanda tangan ayahnya sendiri, mengusir lelaki tua renta yang telah membesarkannya dengan peluh dan doa, hanya demi menutupi hutang investasinya yang mulai hancur. Ia mengira telah menang saat ayahnya pergi membawa tas usang dalam diam. Namun, Jaka lupa satu hal. Doa seorang ayah yang terzolimi adalah senjata paling mematikan yang bekerja dalam sunyi. Saat roda berputar dan Jaka terjatuh ke dasar jurang kemiskinan, akankah pintu maaf yang telah ia hancurkan sendiri masih terbuka? Selamat datang di channel Suara Kehidupan, tempat kita merenungi setiap jejak langkah dan memetik hikmah dari kisah-kisah yang menyentuh jiwa. Kisah hari ini bercerita tentang pengkhianatan darah daging, tentang seorang ayah yang diusir dari rumahnya sendiri oleh anak yang ia banggakan. Sebuah perjalanan emosional yang mengingatkan kita bahwa harta setinggi gunung takkan pernah bisa membeli restu orang tua yang telah terlanjur luka. Sebelum kita mulai, tulis kolom komentar dari mana Anda menyimak cerita ini. Jangan lupa subscribe di channel Suara Kehidupan agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita simak bersama. Pelajaran terakhir sang ayah. Harapan itu mulai layu sebelum sempat mekar sepenuhnya. Di genggamanku, ponsel tua ini terasa begitu berat, seolah ia memikul beban seluruh kerinduan yang tak terucap selama bertahun-tahun. Suara Jaka di seberang sana, suara yang dahulu sering merengek meminta dongeng sebelum tidur, kini terdengar begitu asing, tajam, dan terburu-buru oleh urusan dunia yang tak pernah usai. "Ayah, aku sedang rapat, nanti saja," ucapnya singkat, sebelum nada putus menyayat telingaku. Aku menghela napas, meletakkan ponsel itu di atas meja kayu yang permukaannya sudah mulai memudar, semudar cahaya mataku di usia 70 ini. Aku adalah Samsudin, seorang lelaki yang menghabiskan puluhan tahun mengeja abjad di depan kelas. Namun kini aku gagal mengeja isi hati anak kandungku sendiri. Kamar ini terasa begitu luas, padahal hanya ada aku dan bayang-bayang masa lalu yang menempel di dinding-dinding kusam. Mataku beralih pada sebuah map biru di sudut meja. Di dalamnya tersimpan selembar kertas yang secara hukum menyatakan bahwa rumah ini bukan lagi milikku. Aku telah menyerahkan segalanya. Aku telah memindahkan nama di sertifikat itu menjadi nama Jaka. Bukan karena aku ingin pamer harta, bukan pula karena aku merasa sudah tak berdaya. Aku melakukannya karena kasih sayang yang meluap, sebuah doa yang kubentuk dalam wujud tanah dan bangunan, agar masa depan Jaka terjaga saat aku sudah kembali ke pelukan bumi. Setiap sudut rumah ini adalah saksi bisu. Di ruang tamu itu, aku melihat bayangan Jaka kecil berlari-lari dengan pesawat kertasnya. Di dapur itu, aku seolah masih mencium aroma masakan almarhumah istriku yang selalu hangat. Namun kini, kehangatan itu hanyalah ilusi. Rasa hampa ini merayap seperti lumut di musim hujan, dingin dan melumpuhkan. Tubuhku yang semakin ringkih seringkali mengkhianatiku. Sendi-sendiku terasa seperti engsar pintu yang berkarat, berderit kesakitan setiap kali aku mencoba berdiri. Aku hanya ingin satu hal di sisa usiaku yang kian menipis. Aku ingin tinggal bersamanya. Ingin merasakan riuh rendah suara cucuku. Ingin mendengar langkah kaki di koridor rumah. Dan ingin merasa bahwa aku masih memiliki keluarga. Aku tidak butuh kamar yang mewah. Aku hanya butuh sebuah sudut kecil di mana aku tidak perlu lagi berbicara dengan dinding. Namun, bayang-bayang ketakutan mulai muncul. Mengapa Jaka tak pernah bertanya apakah aku sudah makan? Mengapa Resti, menantuku, selalu terdengar dingin setiap kali aku tak sengaja menelepon? Aku mencoba menepis prasangka itu dengan ayat-ayat sabar yang selalu kuajarkan pada murid-muridku dulu. Aku meyakinkan diriku bahwa Jaka adalah anak yang baik, bahwa keberhasilannya sebagai pengusaha hartanah tidak akan mengubur nuraninya. Malam ini aku akan kembali tidur dengan ditemani suara detak jam inding
yang terdengar seperti langkah kaki malaikat maut yang mendekat. Aku memeluk sertifikat itu di dadaku, berharap bahwa dengan menyerahkan rumah ini, aku sedang membeli tiket menuju kebahagiaan di hari tua. Aku belum tahu bahwa pemberian tulusku ini justru akan menjadi pedang yang akan membelah jiwaku dalam waktu dekat. Aku belum tahu bahwa pemberian tulusku ini justru akan menjadi pedang yang akan membelah jiwaku dalam waktu dekat. Malam itu berlalu dengan gelisah yang membelit kalbu, hingga fajar menyapa dengan semburat jingga yang terasa perih di mata. Aku memutuskan untuk mengemasi beberapa helai pakaian ke dalam tas tua yang sudah mengelupas kulitnya. Tas ini adalah saksi perjalananku sebagai guru selama puluhan tahun, dan kini ia akan menemaniku menjemput harapan terakhir di rumah anakku sendiri. Setiap langkahku keluar dari pintu depan terasa sangat berat. Aku mengunci pintu rumah itu dengan tangan gemetar, menatap kunci perak yang kini secara resmi hanya aku pegang sebagai tamu. Rumah yang kubangun dengan tetesan keringat dan doa-doa di sepertiga malam itu seolah berbisik, memintaku untuk tidak pergi. Namun, rasa sunyi di dalam dada jauh lebih menakutkan daripada ketidakpastian di luar sana. Perjalanan menuju rumah Jaka di pusat kota terasa seperti menyeberangi samudra waktu. Gedung-gedung tinggi menjulang, angkuh menantang langit, sangat kontras dengan diriku yang semakin membungkuk dimakan usia. Ketika taksi berhenti di depan sebuah gerbang besi hitam yang menjulang tinggi, jantungku berdeguk kencang. Inilah istana anakku. Sebuah bangunan megah dengan pilar-pilar putih yang tampak dingin dan tak tersentuh. "Tuan mencari siapa?" tanya seorang penjaga keamanan dengan nada curiga. Aku ayahnya Jaka," jawabku dengan suara yang hampir tertelan bising kendaraan. Setelah melalui pemeriksaan yang terasa begitu kaku, aku akhirnya berdiri di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir indah. Saat pintu terbuka, aroma pengharum ruangan yang mahal menyeruak, menyapu indera penciumanku. Namun, tidak ada aroma masakan hangat yang menyambut. Hanya ada keheningan yang berbeda dari keheningan di rumah tuaku. Jika di rumahku heningnya adalah kenangan, di sini heningnya adalah ketidakpedulian. Resti, menantuku, muncul dari balik tangga dengan gaun sutra yang berkilau. Ia menatapku sejenak, bukan dengan binar kerinduan, melainkan dengan kerutan di dahi yang tak bisa ia sembunyikan. "Ayah, kenapa datang tidak memberitahu dulu?" tanyanya tanpa sedikit pun menyentuh tanganku untuk bersalaman. Aku hanya tersenyum getir, mencoba memaklumi kesibukan mereka. Ayah rindu, Resti. Ayah ingin melihat cucu-cucu. Aku dipersilahkan duduk di sofa beludru yang begitu empuk, namun rasanya seperti duduk di atas tumpukan duri. Aku merasa seperti benda asing di tengah kemewahan ini. Mataku menangkap foto keluarga besar mereka di dinding. Jaka tampak gagah dengan jas mahalnya. Resti tampak anggun, dan anak-anak mereka terlihat bahagia. Namun tak ada ruang untuk fotoku di sana. Aku hanyalah bayangan masa lalu yang tiba-tiba mewujud di ruang tamu yang steril ini. Aku menunggu berjam-jam hingga Jaka pulang. Pikiranku melayang pada masa-masa di mana aku harus menabung sedikit demi sedikit hanya untuk membelikannya sepasang sepatu sekolah baru. Kini ia bisa membeli 1000 pasang sepatu. Namun tampaknya ia tak lagi punya waktu untuk sekadar bertanya bagaimana kabarku. Di dalam tas tuaku, aku menggenggam salinan sertifikat yang sudah kubalik namakan, berharap benda itu bisa menjadi pembuka jalan bagi penerimaanku di sini. Namun, harapan itu terasa semakin tipis saat kulihat Jaka melangkah masuk ke rumah dengan wajah yang ditekuk kelelahan. Ia bahkan tidak melihat ke arah sofa tempatku duduk, seolah-olah aku hanyalah bagian dari dekorasi ruangan yang mulai usang. "Jaka, ayah datang," bisikku lirih, mencoba memecah keangkuhan suasana. Ia berhenti sejenak, menoleh tanpa senyum, lalu menghela napas panjang. "Ayah, kenapa di sini? Aku sedang banyak pikiran. Proyek di kantor sedang bermasalah," sahutnya sambil melepaskan dasi dengan kasar.
Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman tangan, hanya keluhan yang dilemparkan padaku, seperti beban tambahan. Malam itu, kami duduk di meja makan yang panjang dan megah. Di hadapanku tersaji makanan mewah yang belum pernah kucicipi sebelumnya, namun lidahku terasa tawar. Resti sibuk dengan ponselnya. Sementara Jaka hanya menatap piringnya dengan pandangan kosong. Cucu-cucuku, yang selama ini kurindukan, tampak asing. Mereka lebih memilih asyik dengan gawai masing-masing daripada menyapa kakeknya yang sudah menempuh perjalanan jauh. Ayah ingin bicara sesuatu. Ujarku memecah keheningan yang menyesakan. Suaraku bergetar, memantul di dinding ruangan yang luas ini. Jaka mendongak. Matanya menatapku tajam. Kalau soal uang, aku sudah kirimkan bulan lalu ya. Hatiku seperti diremas. Bukan Jaka. Bukan soal uang. Ayah sudah menyerahkan rumah di kampung atas namamu. Semuanya sudah selesai secara hukum. Ayah merasa rumah itu terlalu besar untuk ayah tinggali sendirian. Ayah ingin menghabiskan sisa usia ayah di sini, bersama kalian. Seketika, denting sendok yang beradu dengan piring terdengar begitu nyaring. Resti menghentikan jemarinya di atas layar ponsel, lalu menatap Jaka dengan tatapan yang sulit kuartikan, sebuah tatapan yang penuh keberatan. Jaka sendiri terdiam cukup lama, sebelum akhirnya ia tertawa kecil, sebuah tawa yang tidak sampai ke matanya. Ayah, rumah ini sudah penuh, anak-anak butuh ruang sendiri, dan kami punya privasi. Lagi pula, di sana ayah punya banyak teman sesama pensiunan kan? Ujar Jaka dengan nada yang seolah-olah sedang menenangkan seorang anak kecil yang merengek. Kata-katanya seperti sembilu yang mengiris nuraniku. Aku menunduk, menatap bayangan wajahku yang rentah di atas piring porselen yang mengkilap. Ternyata, sertifikat yang kuberikan dengan air mata kasih sayang tidak mampu membeli satu kamar kecil di hati mereka. Aku merasa seperti orang asing yang sedang mengemis belas kasihan di tanah yang dulunya adalah harapanku. Aku merasakan sebuah lubang besar menganga di dadaku. Inikah akhir dari pengabdianku sebagai seorang ayah? Aku telah memberikan segalanya, hingga aku tak lagi memiliki tempat untuk bersandar. Malam itu, aku kembali ke kamar tamu yang dingin, memeluk tas tuaku dengan erat. Aku tidak tahu bahwa penolakan halus ini hanyalah awal dari sebuah badai yang lebih besar. Aku hanya bisa berdoa dalam diam, memohon agar Tuhan menguatkan kaki-kakiku yang mulai goyah. Karena di balik senyum kaku Resti dan kesibukan Jaka yang dibuat-buat, aku mulai mencium aroma pengkhianatan yang lebih pekat daripada aroma kopi di pagi hari. Kegelisahan itu membawaku keluar dari kamar tamu di tengah malam yang buta, saat seluruh penghuni rumah ini seharusnya sudah terlelap dalam mimpi-mimpi mereka yang mahal. Aku berjalan tanpa alas kaki, mencoba meredam setiap langkah di atas lantai marmer yang sedingin es, hingga langkahku terhenti di depan ruang kerja Jaka. Pintu jati itu tidak tertutup rapat. Dari celah yang sempit, cahaya lampu meja memanjang di lantai, dan aku mendengar suara Jaka yang sedang berbisik dengan nada tegang. Di sana juga ada Resti. Mereka tidak sedang membicarakan kasih sayang atau rindu, melainkan sesuatu yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Sertifikat rumah di kampung itu sudah keluar atas namaku kan? Kita tidak punya pilihan, Resti. Investasi apartemen di pusat kota itu macet total. Kalau kita tidak menjadikannya jaminan ke bank minggu ini, aset kita yang lain akan disita. Suara Jaka terdengar parau, penuh ambisi yang dibalut kecemasan. Papi Jaka, bagaimana kalau ayah tahu? Dia masih tinggal di sana, sahut Resti. Namun nadanya tidak terdengar seperti orang yang peduli, melainkan seperti orang yang sedang menghitung resiko. Ayah tidak perlu tahu. Dia sudah tua, dia tidak akan mengerti urusan perbankan. Lagi pula, dia sendiri yang menyerahkannya padaku. Itu hakku sekarang. Kita butuh dana segar untuk menutupi kerugian proyek propertiku. Rumah tua itu satu-satunya aset yang bersih dari tanggungan. Jaka membalas dengan nada yang lebih dingin, seolah-olah rumah itu hanyalah angka-angka di atas kertas, bukan tempat aku membesarkannya dengan peluh dan doa. Mendengar itu, kakiku terasa lemas.
Aku harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh tersungkur. Rumah itu, rumah yang di setiap sudutnya terdapat kenangan almarhumah istrinya, rumah yang kubangun dengan menyisihkan uang gaji guru yang tak seberapa, kini akan dijadikan tumbal bagi keserakahan yang mereka sebut investasi. Jaka bukan hanya menolak kehadiranku di sini, tapi dia secara diam-diam sedang menggali lubang di bawah kakiku. Aku kembali ke kamar dengan nafas yang memburu. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga, membasahi bantal sutra yang terasa asing ini. Hatiku hancur, bukan karena harta yang akan hilang, melainkan karena kepercayaan yang telah diinjak-pijak oleh darah dagingku sendiri. Jaka yang dulu kuajarkan tentang kejujuran, kini telah tumbuh menjadi pria yang mahir bersandiwara di balik senyum palsunya. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk pulang ke kampung halaman lebih awal. Aku pura-pura tidak mendengar apapun, pura-pura tetap menjadi ayah yang rentah dan pikun. Namun di dalam sini, di dalam dada yang sesak ini, api perlawanan mulai menyala kecil. Aku tidak boleh membiarkan rumah itu hilang, karena itu adalah satu-satunya harga diri yang tersisa. Jaka mengantarku ke depan pintu dengan senyum yang tampak sangat tulus, senyum yang kini kulihat sebagai topeng yang mengerikan. Hati-hati di jalan ya, nanti Jaka mampir kalau urusan kantor sudah selesai. Ucapnya bohong. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari sisa-sisa anak kecilku yang dulu, namun aku hanya menemukan kehampaan. Aku hanya bisa mengangguk pelan, membawa luka yang menganga kembali ke pesunyian rumahku. Aku harus bertindak sebelum semuanya benar-benar terlambat. Di dalam bus yang membawaku kembali ke kampung, aku hanya bisa menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Sementara bayangan Jaka yang sedang berbisik jahat terus terngiang seperti kutukan. Setibanya di rumah, suasana tak lagi sama. Setiap retakan di dinding seolah menangisi pengkhianatan yang sedang direncanakan oleh pemilik barunya. Beberapa hari kemudian, dugaanku terbukti. Sebuah mobil mewah berhenti di depan pagar rumahku yang mulai berkarat. Namun, itu bukan mobil Jaka. Dua orang pria berpakaian rapi dengan map kulit di tangan turun dan mulai memotret setiap sudut rumahku. Jantungku berdegup kencang, seolah-olah setiap jebretan kamera itu adalah paku yang dipukul masuk ke dalam peti matiku. "Maaf tuan-tuan, ada perlu apa?" Tanyaku dengan suara yang diusahakan tetap tenang, meski lututku bergetar hebat. Salah satu dari mereka menoleh dengan senyum formal yang dingin. "Kami dari pihak bank, Pak. Kami sedang melakukan penilaian aset atas nama Bapak Jaka. Rumah ini akan dijadikan jaminan untuk pinjaman modal usaha dalam jumlah besar. Kami hanya menjalankan tugas." Dunia seakan berputar. Meski aku sudah mendengarnya di balik pintu malam itu, kenyataan yang menghantam di siang hari terasa berkali-kali lipat lebih menyakitkan. Mereka tidak tahu bahwa di tanah ini, aku mengubur ari-ari Jaka. Mereka tidak tahu bahwa di teras ini, aku pernah mengajari Jaka cara membaca doa. Baginya, rumah ini hanyalah angka-angka. Bagi mereka, ini hanyalah aset. Bagiku, ini adalah seluruh hidupku. Tak lama setelah orang-orang itu pergi, ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat dari Jaka masuk, seolah-olah dia memiliki indera keenam bahwa aku sedang merasa hancur. "Ya, mungkin nanti akan ada orang bank yang datang. Jangan khawatir. Itu hanya prosedur rutin untuk pemutakhiran data sertifikat baru. Ayah tanda tangani saja apa yang mereka minta kalau ada berkas susulan." Aku meremas ponsel itu hingga buku-buku jariku memutih. Kebohongan itu terasa begitu licin dan menjijikan. Dia menganggapku begitu rapuh dan bodoh, hingga menyangka aku akan percaya pada kata pemutakhiran data. Dia sedang menuntunku ke tepi jurang, berharap aku akan melompat dengan sukarela demi ambisi pribadinya. Air mataku tak lagi jatuh. Mereka telah mengering dan berubah menjadi kerak kepahitan di sudut mata. Aku berjalan menuju lemari tua, mengambil sebuah kotak kayu kecil berisi surat-surat lama dan tanda jasa kepangkatanku sebagai guru. Aku menyadari bahwa keikhlasan yang selama ini kujunjung tinggi tidak bisa lagi digunakan untuk menghadapi keserakahan. Aku teringat pada Pak Saman, sahabat lamaku yang pensiun lebih dulu, yang memiliki seorang cucu bernama Gilang, yang kini sedang menempuh studi hukum.
Mungkin ini saatnya aku berhenti menjadi ayah yang lemah dan mulai menjadi pejuang bagi harga diriku sendiri. Jaka mungkin memegang sertifikatnya, tapi dia lupa bahwa aku yang memegang sejarah dan kebenaran atas tanah ini. Malam itu, di bawah temaram lampu bohlam yang berkedip, aku mulai menuliskan setiap detail kejadian yang kualami. Setiap senyum palsu Jaka, setiap penolakan Resti, dan setiap langkah kaki orang Bang tadi. Aku harus mengumpulkan kekuatan, sebab aku tahu bahwa sebentar lagi, Jaka akan datang bukan untuk memelukku, melainkan untuk merampas napas terakhir dari rumah ini. Dan benar saja, baru 2 hari berlalu, suara deru mobil Jaka memecah keheningan sore di halaman rumahku. Ia datang tidak sendiri. Resti ikut bersamanya. Wajahnya tersembunyi di balik kacamata hitam yang mahal, seolah-olah debu di rumah tua ini adalah kotoran yang tak boleh menyentuh kulitnya. Mereka masuk tanpa mengetuk pintu dengan sopan, seolah-olah aku sudah tidak ada lagi di sana. Jaka meletakkan sebuah map hitam di atas meja makan kayu yang biasa kugunakan untuk mengoreksi tugas murid-muridku dulu. Senyumnya terkembang, namun matanya tampak gelisah, seperti pemburu yang takut mangsanya lari. Ayah, ada berkas tambahan yang harus ayah tanda tangani. Ini hanya formalitas agar pengalihan nama kemarin sempurna. Ucap Jaka dengan nada yang dibuat selembut mungkin. Aku menatap map itu, lalu beralih menatap wajah anak tunggalku. Jaka, tempo hari ada orang Bang datang ke sini. Mereka bilang rumah ini akan dijadikan jaminan. Benarkah itu? Tanyaku dengan suara yang tenang. Meski di dalam dada ada badai yang sedang mengamuk. Seketika senyum di wajah Jaka luntur. Ia bertukar pandang dengan Resti yang tampak mulai tidak sabar. Jaka berdehem, mencoba mengatur kembali topengnya yang mulai retak. Oh, itu hanya untuk tambahan modal usaha ya. Proyek hartanahku sedang butuh suntikan dana. Ayah tidak usah khawatir, ini aman. Aku kan anak ayah, tidak mungkin aku membiarkan ayah susah. Tapi ayah ingin tinggal di sini dengan tenang Jaka. Jika ini dijaminkan dan bisnismu bermasalah, di mana ayah akan berteduh? Tanyaku lagi, kali ini dengan sedikit ketegasan yang selama ini kupendam. Resti akhirnya angkat bicara. Suaranya melengking tipis, menusuk telingaku. Aduh ayah, jangan berpikir yang bukan-bukan. Jaka ini pengusaha sukses. Lagi pula, bukankah ayah sendiri yang ingin tinggal bersama kami di kota? Kalau rumah ini dijaminkan, uangnya bisa kami gunakan untuk membangun pavilion khusus untuk ayah di sana. Itu lebih baik daripada ayah sendirian di rumah tua yang hampir roboh ini. Aku tersenyum pedih. Pavilion. Bukankah kemarin kalian bilang rumah kalian sudah penuh? Bukankah kalian bilang aku lebih baik di sini dengan teman-teman pensiunanku? Suasana mendadak dingin. Jaka menggebrak meja dengan pelan, sebuah isyarat ketidaksabaran yang menyakitkan. Ayah, jangan mulai lagi. Aku butuh tanda tangan ini sekarang. Aku sudah memberikan segalanya untuk ayah. Kiriman uang setiap bulan, baji-baji bagus. Sekarang aku hanya minta dukungan ayah. Aku melihat topeng itu benar-benar hancur. Di depanku kini bukan lagi Jaka yang menggemaskan, melainkan seorang pria asing yang dibutakan oleh angka dan ambisi. Ia mendorong pulpen ke arahku dengan kasar. Pada saat itulah, sesuatu di dalam diriku patah. Kesabaranku yang seluas samudra itu akhirnya menemukan tepinya. Ayah tidak akan menandatanganinya. Jawabku lirih namun mantap. Mata Jaka membelalak. Kemarahan berkilat di sana. Resti mendengus kesal dan memalingkan muka. Mereka tidak tahu bahwa di balik tubuhku yang membungkuk, aku sedang mempersiapkan sebuah rencana yang tidak pernah mereka bayangkan. Mulai detik ini, aku bukan lagi seorang ayah yang hanya bisa menerima hinaan dengan ikhlas. Aku adalah seorang guru yang harus memberikan pelajaran terakhir bagi murid yang paling kucintai, anakku sendiri. Setelah penolakan itu, Jaka dan Resti pergi dengan amarah yang menggelegar, meninggalkan kepulan asap knalpot yang menyesakkan dada. Seolah-olah mereka baru saja membuang sampah yang tak lagi berguna. Aku berdiri di ambang pintu,
menatap bayangan mobil mereka yang menjauh hingga hilang di tikungan. Lalu aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan jiwaku yang koyak. Aku tidak boleh lagi hanya meratap. Air mata tidak akan mampu menebus sertifikat yang kini tergenggam di tangan serakah. Malam itu, aku melangkah keluar menuju rumah Pak Saman yang letaknya hanya beberapa ratus meter dari sini. Di bawah temaram cahaya lampu jalan yang redup, aku merasa seperti seorang mata-mata di tanah kelahiranku sendiri. Aku harus bergerak dalam sunyi, layaknya akar yang merayap di bawah tanah. Tak terlihat, namun mampu meruntuhkan tembok yang angkuh. "Samsudin, ada apa malam-malam begini?" tanya Pak Saman saat membukakan pintu. Wajahnya yang penuh kerutan menampakkan kecemasan yang tulus. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya menunjukkan salinan berkas yang sempat kufotokopi diam-diam, sebelum kuberikan aslinya kepada Jaka bulan lalu. Di sana, di teras rumah Pak Saman yang harum aroma kopi tubruk, aku bertemu dengan Gilang. Pemuda itu kini sudah dewasa, matanya tajam dan cerdas di balik kacamata tipisnya. Ia adalah mahasiswa hukum tingkat akhir yang sering membantu warga desa dengan masalah pertanahan. "Gilang, ayah butuh bantuanmu," bisikku dengan suara yang serah. "Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkan apa yang seharusnya menjadi hak kedamaian di hari tuaku." Aku mulai menceritakan semuanya, tentang bagaimana aku memberikan sertifikat itu sebagai tanda cinta, tentang bagaimana Jaka menjadikannya jaminan bank tanpa izin, dan tentang kata-kata kasar yang menghujam jantungku di meja makan tempo hari. Gilang mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat sesuatu di buku kecilnya. Aku melihat raut wajahnya berubah menjadi serius, sebuah ekspresi yang memberiku sedikit percikan harapan di tengah kegelapan. "Kekuatan hukum memang ada pada sertifikat itu, Kek Samsudin," ujar Gilang pelan. Tapi penyerahan hak milik yang didasari oleh tipu muslihat atau tekanan batin bisa kita telusuri. Kita harus mencari tahu sejauh mana Jaka telah melangkah dengan bank itu. Saya akan mencoba menghubungi rekan saya di lembaga hukum untuk mencari celah. Aku mengangguk lemah. Lakukan apa yang harus dilakukan, Gilang. Aku tidak butuh kemewahan paviliun di kota. Aku hanya ingin rumah ini tetap menjadi rumah, bukan sekadar komoditas yang bisa diperjualbelikan. Sepulangnya dari sana, aku tidak langsung tidur. Aku mulai menyelidiki berkas-berkas lama di lemari kerjaku. Aku mencari bukti-bukti transfer kecil yang selama ini kukirimkan untuk biaya kuliah Jaka dulu. Catatan-catatan lama yang menunjukkan bahwa setiap jengkal tanah ini dibayar dengan pengabdianku sebagai guru honorer, yang seringkali menahan lapar. Aku sedang mengumpulkan kepingan harga diriku yang sempat tercecer. Menyusunnya kembali menjadi sebuah tameng yang dingin dan kokoh. Jaka mungkin merasa dia adalah raja di dunia properti. Tapi dia lupa bahwa ayahnya adalah seorang pendidik yang tahu betul bahwa setiap tindakan selalu memiliki konsekuensi. Aku akan mengikuti permainannya dengan diam, membiarkan dia merasa menang untuk sementara waktu, sembari aku perlahan menutup setiap jalan keluarnya. Keesokan paginya, aku memulai langkah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku mendatangi kantor bank yang logonya tertera pada surat penilaian aset yang dibawa orang-orang itu kemarin. Dengan kemeja batik usang yang masih rapi tersetrika, aku melangkah masuk ke dalam gedung yang dingin oleh hembusan pendingin ruangan itu. Di sana, aku tidak datang sebagai seorang ayah yang lemah, melainkan sebagai pemilik sah sejarah tanah tersebut. Dengan bantuan Gilang yang menunggu di luar untuk menjaga protokol hukum, aku berhasil menemui salah seorang petugas bagian administrasi kredit. Aku tidak marah. Aku hanya bertanya dengan nada seorang guru yang sedang membimbing muridnya. "Nak, saya hanya ingin memastikan, apakah benar rumah di Jalan Melati nomor 21 sedang diproses untuk agunan pinjaman atas nama Jaka?" Tanyaku dengan suara tenang yang berwibawa. Petugas itu tampak ragu, namun setelah aku menunjukkan kartu identitas dan menjelaskan bahwa aku adalah penghuni tetap sekaligus orang tua dari pemohon, ia memberikan informasi yang membuat dadaku terasa seperti dihantam batu besar. Ternyata,
Jaka bukan hanya mengagunkan rumah tersebut, tetapi ia juga memalsukan surat pernyataan persetujuan dariku yang menyatakan bahwa aku telah mengosongkan rumah itu secara sukarela. Surat ini menyatakan bahwa Bapak sudah pindah ke kota dan rumah dalam keadaan kosong, Pak. Ucap petugas itu sambil memperlihatkan salinan dokumen dengan tanda tangan yang sangat mirip dengan milikku. Namun aku tahu itu adalah hasil tiruan yang licik. Aku tersenyum getir di dalam hati. Jaka, anakku yang kubesarkan dengan nilai-nilai kejujuran, ternyata telah belajar cara menggoreskan pena untuk membunuh pelan-pelan masa depan ayahnya sendiri. Aku tidak membuat keributan di sana. Aku hanya meminta salinan dokumen tersebut dan mengucapkan terima kasih dengan sopan. Strategiku adalah dingin, tak tersentuh emosi yang meluap, agar Jaka tidak menyadari bahwa jerat yang ia pasang sedang berbalik arah menuju lehernya sendiri. Sepulangnya dari bank, aku mampir ke kedai kopi kecil di sudut jalan, tempat di mana para pensiunan sering berkumpul. Di sana, aku bertemu dengan beberapa mantan rekan sejawat. Aku bercerita sedikit tentang kesuksesan Jaka, namun dengan bahasa yang tersirat, memancing informasi tentang proyek properti Jaka yang kabarnya sedang diguncang isu miring di surat kabar lokal. Katanya perusahaan itu sedang menunggak pajak, dan banyak investor yang mulai menarik diri. Samsudin, bisik salah seorang temanku. Aku mencatat semuanya di dalam benakku. Jaka sedang berada di ujung tanduk, dan dia mencoba menggunakan rumahku sebagai pelampung terakhirnya. Namun dia lupa bahwa pelampung itu terikat pada jangkar kejujuran yang sedang aku tarik ke dasar laut. Aku mulai menyusun potongan-potongan teka-teki ini bersama Gilang. Kami mulai mengumpulkan bukti-bukti bahwa proses administrasi di bank tersebut cacat hukum karena adanya pemalsuan pernyataan. Sore itu, saat aku kembali ke rumah, aku melihat Jaka menelponku berkali-kali. Aku membiarkan ponsel itu berdering. Suaranya menggema di ruang tamu yang sepi. Aku tidak akan mengangkatnya, sebelum semua bidak caturku berada di posisinya. Aku duduk di kursi goyangku, menatap matahari yang mulai tenggelam. Menyadari bahwa senja ini adalah ketenangan terakhir sebelum badai besar yang kupersiapkan akan meluluh lantakan kesombongan anak tunggalku. Di tengah rembang petang yang kian memekat, aku beranjak menuju sebuah peti jati tua di bawah tempat tidurku. Peti yang selama belasan tahun tak pernah kusentuh, karena aromanya selalu membawa kembali rindu yang terlalu perih akan mendiang istriku. Dengan tangan yang gemetar, bukan karena takut, melainkan karena gejolak emosi yang tertahan. Aku membuka tutup peti itu. Di dalamnya, tersimpan tumbukan surat-surat lama, foto-foto usang, dan sebuah buku catatan harian kecil bersampul kain. Ini adalah surat dari masa lalu. Catatan harian istriku yang ditulisnya dengan telaten, sejak Jaka masih di dalam kandungan, hingga hari di mana ia menghembuskan nafas terakhirnya. Aku membolak-balik halamannya yang sudah menguning. Di sana tertulis betapa kami harus berhemat, memakan nasi dengan garam demi membelikan Jaka susu terbaik. Ada pula catatan tentang bagaimana kami mencicil tanah rumah ini, meter demi meter, dari hasil menjual perhiasan mas kawin istriku. Untuk Jaka, agar ia punya tempat pulang yang hangat. Tulisnya di sebuah halaman dengan tinta yang sedikit luntur oleh bekas tetesan air mata. Kepingan sejarah ini adalah senjata yang lebih tajam dari hukum manapun. Aku membawa buku ini kepada Gilang malam itu juga. Gilang menatapku dengan haru saat membaca catatan-catatan tersebut. Bersama Gilang dan tim dari Lembaga Bantuan Hukum, LBH, yang mulai mendampingiku, kami menyusun kronologi kepemilikan aset yang sebenarnya. Kami mengumpulkan bukti bahwa rumah ini bukan sekadar benda mati, melainkan sebuah amanah yang syarat akan hak asasi dan nilai moral yang telah dikhianati oleh proses perbankan yang cacat. Kek Samsudin, catatan ini membuktikan bahwa ada unsur hibah dengan syarat yang secara implisit dipahami dalam keluarga. Jelas Gilang dengan nada profesional namun lembut. Apalagi dengan adanya bukti pemalsuan surat pernyataan pengosongan rumah. Kita punya posisi yang sangat kuat untuk membatalkan agunan tersebut. Sambil memegang buku harian itu, aku merasa kekuatan istriku seolah mengalir ke dalam nadiku.
Aku tidak lagi merasa sebagai ayah yang terbuang, melainkan sebagai penjaga amanah. Aku mulai mengirimkan pesan singkat kepada Jaka. Sebuah pesan yang terlihat biasa, namun mengandung peringatan dingin. Jaka, ayah sudah menemukan buku harian ibumu. Ada banyak hal tentang rumah ini yang mungkin kau lupakan. Sebaiknya kau datang besok. Kita selesaikan semuanya sebelum sejarah yang bicara. Aku tahu pesan itu akan membuatnya gelisah. Aku tahu dia akan datang dengan kemarahan atau kepalsuan baru. Namun, aku sudah siap. Aku telah menempatkan Gilang dan saksi dari lingkungan sekitar untuk memantau dari kejauhan. Strategiku kini sudah matang. Aku membiarkan pintu rumahku tidak terkunci. Membiarkan Jaka merasa ia masih memiliki akses. Padahal sesungguhnya, ia sedang melangkah masuk ke dalam ruang pengadilan moral yang telah kusiapkan dengan rapi di ruang tamuku sendiri. Malam itu, aku tidur dengan sangat nyenyak untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terungkap. Aku tidak lagi memeluk rasa sakit, melainkan memeluk keadilan yang sedang menunggu fajar untuk terbit. Ketika pagi menyingsing, udara di kampung terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah alam pun sedang menahan napas menyaksikan babak terakhir dari sandiwara yang melelahkan ini. Aku duduk di teras, menyesap teh pahit tanpa gula, sembari menatap gerbang kayu yang sebentar lagi akan menjadi saksi bisu sebuah keruntuhan. Di dalam rumah, Gilang dan seorang perwakilan dari LBH sudah bersiap di ruang dalam. Tersembunyi dari pandangan langsung, namun tetap bisa mendengar setiap kata yang terucap. Aku hanya ingin satu hal, kebenaran yang keluar langsung dari bibir anakku sendiri. Tak butuh waktu lama. Deru mesin mobil Jaka terdengar meraung, membelah kesunyian desa yang tenang. Ia keluar dari mobil dengan langkah tergesa. Wajahnya merah padam, menunjukkan kegelisahan yang coba ia tutupi dengan keangkuhan. Resti menyusul di belakangnya. Wajahnya tampak cemas. Tangannya terus memainkan tas mahalnya, seolah-olah benda itu bisa melindunginya dari badai yang akan datang. "Ayah, apa maksud pesan kemarin?" teriak Jaka bahkan sebelum ia menginjakan kaki di teras. "Buku harian apa? Ayah jangan mencoba mengancamku dengan hal-hal yang sudah lewat." Aku tetap duduk, tenang seperti permukaan telaga. "Duduklah dulu, Jaka. Resti, silahkan masuk. Ayah hanya ingin kita bicara sebagai keluarga, untuk terakhir kalinya, sebelum semua berkas di bank itu menjadi keputusan yang permanen." Jaka mendengus. Namun ia duduk juga di kursi kayu di hadapanku. Kursi yang dulu sering ia gunakan untuk belajar saat ia masih menjadi kebanggaanku. "Cepat katakan apa mau ayah. Aku tidak punya banyak waktu. Aku harus kembali ke kota untuk mengurus pencairan dana jaminan itu." Semuanya sudah diatur. Ayah tidak bisa membatalkannya sekarang. Aku menatap matanya, mencari sisa-sisa nurani di sana. "Jaka, apakah kau tahu bahwa di dalam buku harian ibumu tertulis, tanah ini dibeli dengan air matanya? Apakah kau tahu bahwa kau telah memasukkan tanda tanganku untuk menyatakan rumah ini kosong?" "Bang sudah memberitahuku segalanya, Nak." Seketika, wajah Jaka berubah pucat. Ia tidak menyangka bahwa ayahnya yang dianggap pikun ini telah melangkah sejauh itu. Namun, bukannya menyesal, amarahnya justru meledak. Ia berdiri dan menggebrak meja dengan keras. "Siapa yang memberitahu ayah? Siapa yang berani ikut campur urusan keluargaku? Dengar ayah, rumah ini sudah atas namaku. Aku bebas melakukan apa saja. Ayah hanyalah menumpang di sini sekarang." Kata "menumpang" itu bergaung di telingaku, merobek sisa-sisa kesabaranku. Aku bangkit berdiri, meski punggungku terasa nyeri. "Jadi, itulah arti seorang ayah bagimu? Hanya beban yang menumpang di aset hartamu?" "Iya," teriak Jaka tanpa saring. "Ayah sudah tua, tidak berguna lagi untuk masa depanku. Aku butuh rumah ini untuk menyelamatkan perusahaanku. Kalau ayah tidak mau tanda tangan dokumen pengosongan itu secara sukarela, jangan salahkan aku kalau aku menyeret ayah keluar dari sini." Resti hanya diam, memalingkan wajah, menyetujui kekejaman suaminya. Inilah mata badai itu.
Inilah puncak dari strategi dingin yang kupersiapkan. Aku menarik nafas panjang, lalu memberikan kode kecil kepada Gilang di dalam. Jaka, kau baru saja menutup pintu maafmu sendiri. Suaraku yang tenang namun tajam itu membuat Jaka terpaku sejenak. Namun amarahnya yang sudah membubung tinggi membuatnya buta. Ia justru tertawa meremehkan. Sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telingaku. Seolah ia sedang menertawakan seluruh pengabdian yang kuberikan padanya selama 30 tahun ini. Pintu maaf, ayah pikir aku butuh itu. Jaka melangkah maju, mempersempit jarak di antara kami hingga aku bisa mencium aroma parfum mahalnya yang kini terasa mencekik. Ayah tidak punya apa-apa lagi. Kekuasaan ayah sudah berakhir saat pena itu menari di atas kertas barik nama. Sekarang, rumah ini adalah milikku, dan ayah hanyalah sejarah yang terlupakan. Tepat saat itu, Gilang dan Pak Saman melangkah keluar dari pintu dalam, diikuti oleh seorang pria berkemeja api yang memegang sebuah alat perekam. Jaka tersentak, langkahnya terhenti seketika. Wajahnya yang tadi merah padam mendadak berubah menjadi abu-abu, seolah seluruh tenaga di tubuhnya ditarik paksa oleh gravitasi bumi. "Siapa kalian? Kenapa kalian ada di rumahku?" teriak Jaka. Suaranya mulai bergetar karena panik yang mulai menjalar. Gilang melangkah maju dengan tenang, namun ada ketegasan yang tak terbantahkan di matanya. "Saya Gilang, kuasa hukum dari Bapak Samsudin. Dan perlu Anda ketahui, Jaka, rumah ini belum sepenuhnya menjadi milik Anda untuk dihancurkan." Kami baru saja merekam semua pengakuan Anda tentang pemalsuan dokumen pengosongan rumah dan ancaman pengusiran paksa. Resti, yang sejak tadi hanya diam, kini mulai gemetar. "Jaka, apa ini? Kau bilang semuanya sudah aman," bisiknya dengan nada yang dipenuhi ketakutan. Jaka mencoba menguasai keadaan. Ia mencoba untuk kembali bersandiwara. "Ini hanya salah paham. Ayah, suruh mereka pergi. Ini urusan internal keluarga kita. Jangan bawa-bawa orang luar." Aku menatapnya dengan pandangan paling dingin yang pernah kumiliki. Keluarga? Keluarga tidak saling mencuri di tengah malam, Jaka. Keluarga tidak memalsukan tanda tangan untuk membuang orang tuanya ke jalanan. Kau telah memilih untuk menjadi orang asing bagiku sejak kau menganggap rumah ini lebih berharga daripada napas ayahmu sendiri. Petugas dari LBH itu kemudian menunjukkan sebuah map. "Bapak Jaka, kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak bank terkait kejanggalan dokumen yang Anda serahkan. Proses pencairan dana Anda telah dibekukan sementara untuk investigasi lebih lanjut atas dugaan penipuan administratif." Dunia seolah runtuh di bawah kaki Jaka. Ia terjatuh di kursi, tangannya memegangi kepala seolah-olah kepalanya akan pecah. Kesombongan yang tadi ia pamerkan menguap begitu saja, menyisakan seorang pria yang ketakutan akan kehilangan hartanya. Namun, ini hanyalah permulaan. Aku belum menunjukkan kartu terakhirku. Aku telah menyiapkan sebuah konfrontasi yang akan membuat seluruh dunia tahu siapa sebenarnya Jaka, sang pengusaha sukses yang tega menginjak-injak ayahnya sendiri demi angka di rekening bank. "Belum selesai, Jaka," bisikku pelan di telinganya. "Besok akan ada pertemuan besar di kantor desa. Semua rekan bisnis dan investor yang kau banggakan itu akan diundang untuk melihat bagaimana kau memperlakukan sumber dari segala keberhasilanmu." Jaka mendongak, matanya membelalak dipenuhi ketakutan yang nyata. "Ayah, jangan lakukan itu." Ayah ingin menghancurkan karirku. Ayah ingin aku malu di depan rekan-rekanku. Suaranya pecah, berubah dari gertakan menjadi rengekan yang memuakkan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan rasa hampa yang teramat dalam, lalu aku berbalik masuk ke dalam kamar, meninggalkan dia dan Resti yang terpaku di ruang tamu yang kini terasa seperti ruang persidangan. Keesokan harinya, balai kantor desa dipenuhi oleh orang-orang. Gilang telah bekerja dengan sangat rapi. Ia mengundang perwakilan bank, beberapa mitra bisnis Jaka yang selama ini curiga dengan proyek-proyeknya, serta para tokoh masyarakat. Aku duduk di depan, di samping kepala desa, dengan buku harian istriku dan map biru berisi bukti pemalsuan dokumen di atas meja. Saat Jaka masuk dengan langkah gontai, bisik-bisik mulai memenuhi ruangan. Ia mencoba tetap tegap dengan jas mahalnya,
Namun ia terlihat seperti seorang terdakwa yang sedang menuju tiang gantungan. Resti tidak terlihat bersamanya. Mungkin ia sudah mulai memikirkan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hadirin sekalian, suaraku menggema di pengeras suara, tenang namun penuh wibawa seorang guru. Saya berdiri di sini bukan untuk mengemis harta. Saya berdiri di sini sebagai seorang ayah yang ingin memberikan pelajaran terakhir tentang nilai sebuah kejujuran dan kehormatan. Aku mulai memaparkan semuanya, bukan dengan amarah, melainkan dengan fakta yang puitis namun menyayat hati. Aku menceritakan bagaimana rumah itu dibangun dari keringat dan doa, lalu bagaimana sertifikat itu berpindah tangan atas dasar kepercayaan yang disalahgunakan. Gilang kemudian mengambil alih, menunjukkan salinan dokumen palsu yang dikirimkan Jaka ke bank. Ini bukan hanya soal rumah, tegas Gilang di depan para investor. Ini adalah soal integritas seorang pengusaha. Jika seorang anak bisa menipu ayahnya sendiri dan memalsukan dokumen untuk mengusir orang tuanya, apakah Anda masih bisa mempercayai investasi Anda di tangannya? Wajah salah satu investor besar Jaka tampak mengeras. Ia berdiri dan menatap Jaka dengan tatapan menghina. Jadi benar rumor itu? Kau menggunakan aset yang belum bersih secara hukum untuk menipu kami? Jaka mencoba membela diri, namun suaranya tenggelam oleh desas-desus orang-orang di ruangan itu. Ia menatapku dengan kebencian yang mendalam, seolah aku adalah musuh terbesarnya. Namun di saat yang sama, aku melihat butiran keringat dingin membanjiri keningnya. Kebenaran kini telah terbongkar di bawah lampu terang, dan tidak ada lagi sudut gelap tempat ia bisa bersembunyi. Pertemuan itu berakhir dengan pengumuman dari pihak bank bahwa mereka akan membatalkan seluruh proses pinjaman Jaka dan akan melaporkan dugaan pemalsuan ini ke pihak berwenang. Dunia Jaka yang megah itu mulai retak. Satu persatu pilar kesombongannya runtuh di depan mataku. Di tengah balai desa yang kini riuh dengan suara penghakiman massa, Jaka berdiri mematung, seolah-olah seluruh oksigen di ruangan itu telah dihisap keluar. Ia mencoba meraih lenganku, mungkin untuk memohon, atau mungkin untuk melampiaskan sisa amarahnya. Namun Gilang dengan sigap berdiri di depanku, menjadi perisai bagi tubuhku yang kian merapuh. Ayah, tegas sekali ayah melakukan ini padaku, bisiknya parau, suaranya bergetar antara kebencian dan keputusasaan. Aku menatapnya dengan sisa tenaga yang kumiliki. Bukan ayah yang menghancurkanmu, Jaka. Kau sendiri yang membakar jembatan yang menghubungkanmu dengan kebenaran. Ayah hanya membiarkan asapnya terlihat oleh dunia. Kabar tentang skandal di balai desa itu menyebar seperti api di atas rumput kering. Di era di mana informasi berpindah lebih cepat dari kedipan mata, video tentang anak tunggal yang mengkhianati ayah guru mulai menghiasi layar-layar ponsel. Jaka, yang selama ini membangun citra sebagai pengusaha sukses yang dermawan, kini melihat topengnya hancur berkeping-keping. 1 jam setelah pertemuan itu berakhir, ponsel Jaka berdering tanpa henti. Di sudut ruangan, aku bisa mendengar suaranya yang semakin meninggi, mencoba menjelaskan kepada kantor pusatnya tentang apa yang baru saja terjadi. Namun, dari raut wajahnya yang memucat, aku tahu bahwa penjelasan itu tidak lagi berguna. Kepercayaan adalah kaca yang sekali retak, 1000 tak takkan mampu menyatukannya kembali. Proyek di pusat kota dibatalkan. Suara Jaka terdengar seperti rintihan hantu. Tapi, aku sudah menyetorkan uangmu ke investasi itu. Jika pinjaman bank ini batal, aku harus membayar denda penalti yang sangat besar. Ia terjatuh di lantai ubin balai desa yang dingin. Tidak ada lagi jas mahal yang bisa melindungi martabatnya. Resti, yang sedari tadi hanya berdiri di kejauhan, tiba-tiba mendekat, bukan untuk memeluk suaminya, melainkan untuk merebut kunci mobil dari tangan Jaka yang lemas. Aku tidak mau ikut tenggelam bersamamu, Jaka, ucap Resti dengan suara yang dingin, sedingin es yang membeku di kutub. Kau sudah membohongiku tentang kondisi perusahaanmu. Kau bilang semuanya aman, tapi ternyata kau pengemis yang mencuri dari ayahnya sendiri. Aku melihat Resti melangkah pergi dengan langkah angkuh.
meninggalkan Jaka yang kini benar-benar sendirian di tengah kerumunan orang yang menatapnya dengan iba sekaligus jijik. Inilah puncak drama yang tak pernah ia duga. Di tempat di mana ia dulu diagung-agungkan sebagai putra daerah yang berhasil, kini ia hanyalah seorang terdakwa di pengadilan nurani. Aku mendekatinya, bukan untuk mengejek, melainkan untuk memberinya secari kertas yang merupakan salinan gugatan pembatalan hibah yang telah ditandatangani oleh LBH. Rumah di kampung itu, Jaka, secara hukum akan kembali menjadi milik ayah. Bukan karena ayah haus harta, tapi karena kau tak layak memegang kunci menuju kenangan ibumu. Jaka hanya bisa menunduk, air matanya jatuh membasahi lantai balai desa, namun hatiku sudah terlalu lelah untuk merasa sakit. Aku telah melakukan bagianku sebagai guru. Aku telah menunjukkan padanya bahwa setiap keserakahan selalu membawa benih kehancurannya sendiri. Namun keadilan belum sepenuhnya tegak sebelum semua jerat yang ia pasang sendiri benar-benar mengunci langkahnya yang sesat. Aku mengajak Jaka kembali ke rumah tua kami untuk terakhir kalinya sebelum segalanya diproses secara hukum oleh Gilang. Ia mengekor di belakangku dengan langkah gontai, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Namun aku tahu, di balik diamnya, pikirannya masih mencari celah untuk melarikan diri dari kenyataan. Di ruang tamu, aku meletakkan sebuah map coklat yang sudah kusiapkan sebagai jebakan terakhir. Jaka, kau bilang kau butuh dana untuk menyelamatkan investasimu, kan? Tanyaku dengan suara tenang yang membuat Jaka seketika mendongak dengan binar harapan palsu di matanya. Iya, Ayah. Tolong jika Ayah mau memberikan satu kesempatan lagi, aku bisa memperbaiki semuanya. Aku bisa menjual aset kecil di kota untuk membayar hutang bank, dan rumah ini akan kembali aman. Ucapnya dengan nada memohon yang dibuat-buat. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyembunyikan luka paling dalam. Tanda tangani surat ini. Ini adalah surat pernyataan pengakuan bahwa kau telah menyalahgunakan kepercayaan dalam proses balik nama sertifikat. Jika kau menandatanganinya, ayah akan mempertimbangkan untuk tidak meneruskan laporan pidana pemalsuan dokumen ke kepolisian. Jaka tidak berpikir panjang. Dengan rasa percaya diri bahwa ia bisa menghindari jeruji besi, ia segera menggoreskan pena di atas kertas itu. Ia mengira ini adalah jalan keluarnya untuk tetap mempertahankan sisa-sisa hartanya di kota. Namun, ia tidak tahu bahwa surat itu adalah kunci yang akan membuka seluruh kotak Pandora kejahatan korporasinya. Begitu pena itu diangkat, Gilang masuk bersama seorang pria dari audit internal perusahaan properti tempat Jaka bekerja. Jaka tersentak. Wajahnya yang sempat sedikit cerah kini benar-benar memucat layaknya kain kafan. Terima kasih Pak Jaka. Dengan surat pengakuan penyalahgunaan wewenang ini, perusahaan memiliki dasar hukum yang kuat untuk membuktikan bahwa Anda juga telah melakukan penggelapan dana proyek di pusat kota dengan modus yang sama. Ujar auditor itu dengan dingin. Jaka terjatuh ke lututnya. Ia baru menyadari bahwa aku tidak sedang mencoba menyelamatkannya, melainkan sedang memastikan bahwa ia tidak akan pernah bisa menyakiti orang lain lagi dengan cara yang sama. Aku telah memberinya kesempatan untuk jujur di balai desa, namun ia memilih untuk terus bersandiwara. Sekarang, pengakuannya sendiri yang akan menjadi saksi atas kejatuhannya yang total. Ayah, kenapa ayah sejahat ini padaku? Rintihnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Aku berjongkok di hadapannya, menatapnya dengan mata yang basah, namun tegas. Ayah tidak jahat, Jaka. Ayah hanya sedang mencuci jiwamu dari kotoran yang kau sebut kesuksesan. Kau harus kehilangan segalanya, agar kau ingat bahwa kau pernah tidak memiliki apa-apa selain kasih sayang ayah dan ibu. Malam itu, Jaka meninggalkan rumah bukan sebagai pemilik, bukan pula sebagai pengusaha. Ia pergi dengan membawa beban kebenaran yang baru saja ia tandatangani sendiri. Aku berdiri di depan pintu, melihatnya berjalan menjauh ke kegelapan. Menyadari bahwa esok pagi, dunia tidak akan lagi mengenalnya sebagai Jaka sang miliarder, melainkan sebagai pria yang kehilangan segalanya karena mengkhianati akarnya sendiri. Roda kehidupan yang selama ini ia putar dengan kesombongan, kini berbalik arah dengan kecepatan yang tak mampu ia bendung, menggila setiap keping keangkuhan yang pernah ia bangun setinggi langit. Kabar pemecatan Jaka meledak seperti guntur di tengah hari yang terik. Perusahaan hartanah tempatnya bernaung mengeluarkan pernyataan resmi,
menghapus namanya dari jajaran direksi karena pelanggaran integritas yang memalukan. Dalam sekejap, ruangan kantor yang megah dengan pemandangan kota itu bukan lagi miliknya. Ia terusir dari singgasananya, membawa kardus berisi sisa-sisa kejayaannya yang kini terasa seperti tumpukan barang rongsokan. Namun, badai itu belum puas menghantamnya. Bank yang mendapati bahwa jaminan rumah di kampung adalah hasil manipulasi, bergerak cepat melakukan penyitaan terhadap aset-aset Jaka lainnya untuk menutupi hutang-hutang proyek yang gagal. Rumah mewahnya di kota, mobil-mobil mengkilap yang sering ia pamerkan, hingga setiap inci kemewahan yang ia puja, kini dilingkari garis kuning tanda penyitaan. Jaka menyaksikan satu persatu pelayan dan pengawalnya pergi, meninggalkannya dalam sunyi yang mencekam. Di tengah kehancuran itu, Resti datang, bukan dengan kata penghiburan, melainkan dengan selembar kertas yang lebih tajam dari sembilu. Aku tidak bisa membiarkan anak-anakku hidup dalam kemiskinan dan rasa malu karena ulahmu, ucapnya dingin, sembari meletakkan surat cerai di atas meja marmer yang sudah diberi label Sita. Jaka mencoba mengiba, mencoba meraih tangan istrinya yang selama ini ia manjakan dengan harta hasil keringat ayahnya. Namun, Resti menarik tangannya dengan jijik. Jangan sentuh aku. Kau bukan lagi pria sukses yang kukenal. Kau hanyalah beban yang akan menenggelamkan masa depanku. Sore itu, Jaka melihat mobil yang membawa istri dan anak-anaknya pergi menjauh. Meninggalkannya berdiri sendirian di halaman rumah yang kini bukan lagi miliknya. Ia terjatuh di atas aspal yang panas, menatap langit yang seolah-olah sedang menertawakan kebodohannya. Segala sesuatu yang ia kejar dengan mengorbankan ayahnya, kini menguap seperti embun yang tersengat matahari. Di kejauhan, di sebuah rumah kecil yang kini kembali tenang, aku duduk di teras sembari memandangi pohon mangga yang dulu aku tanam bersama Jaka kecil. Aku mendengar kabar kejatuhannya melalui siaran berita yang viral di media sosial. Hatiku tidak merasa menang, tidak pula merasa gembira. Ada rasa pedih yang amat sangat melihat anak yang kubesarkan dengan doa, kini harus merangkak di atas puing-puing dosanya sendiri. Aku memejamkan mata, membiarkan angin sore mengusap kerutan di wajahku. Roda itu telah berputar penuh. Jaka telah kehilangan tahta, harta, dan keluarganya. Ia kini harus belajar arti dari tidak memiliki apa-apa. Sebuah pelajaran pahit yang harus ia telan demi menyelamatkan sisa-sisa nurani yang mungkin masih tersembunyi di balik reruntuhan egonya. Namun, belajar di sekolah kehidupan ternyata jauh lebih perih daripada teori yang pernah kuajarkan di papan tulis. Jaka kini benar-benar lumpuh, bukan secara raga, melainkan jiwanya yang mati rasa. Saat ia menyadari bahwa dunia yang dulu memujanya, kini telah membuangnya ke tempat sampah peradaban. Tanpa harta dan tanpa nama, Jaka luntang-lantung di sudut-sudut kota yang dulu ia kuasai. Jas mahalnya telah berganti dengan kemeja kusam yang tak lagi berbau parfum, melainkan bau keringat dan debu jalanan. Ia mencoba menghubungi teman-teman lamanya, para pengusaha yang dulu sering bersulang dengannya. Namun tak satu pun panggilan diangkat. Namanya telah menjadi noda hitam yang dihindari semua orang. Ia telah menjadi hantu di tengah keramaian. Malam-malamnya kini dihabiskan di bawah emperan toko, beralaskan kardus-kardus bekas yang ia pungut dari tempat sampah. Dinginnya malam menusuk hingga ke tulang. Namun rasa dingin itu tak sebanding dengan rasa malu yang membakar dadanya setiap kali ia melihat wajahnya sendiri terpantul di genangan air hujan. Ia teringat bagaimana ia dulu membentakku, bagaimana ia menyebutku beban, dan bagaimana ia merobek surat wasiatku dengan penuh kebencian. Apakah ini rasanya, Ayah? Bisiknya parau di tengah kegelapan kolong jembatan, suara yang kini hanya ditemani oleh bising kendaraan yang melintas di atas kepalanya. Kejatuhannya menjadi tontonan publik setelah sebuah video singkat yang merekamnya sedang memulung sisa makanan menjadi viral di jagat maya. Orang-orang memberikan komentar pedas, menyebutnya sebagai visualisasi nyata dari hukum tabur tuai. Tak ada lagi Resti yang dulu menuntut kemewahan, tak ada lagi anak-anak yang memanggilnya dengan bangga. Ia kini hanyalah sebujur raga yang bernapas tanpa tujuan.
merasakan kelumpuhan sosial yang paling dalam. Sementara itu, aku di kampung telah memulai hidup baru. Hasil kemenangan tuntutan hukum atas rumah ini memberiku sedikit ketenangan finansial. Aku menjual rumah besar yang penuh kenangan pahit itu dan membeli sebuah rumah kecil yang asri di dekat panti asuhan. Uang sisanya kusumbangkan kepada lembaga-lembaga yang tulus menjaga orang tua yang terbuang. Aku memilih untuk mengelilingi diriku dengan tulusnya tawa anak yatim dan kesederhanaan Pak Saman serta Gilang. Setiap sore, aku membagikan nasi bungkus gratis di balai desa. Sebuah kegiatan komunitas yang kubangun untuk menebus rasa bersalahku karena gagal mendidik anakku sendiri. Aku tidak tahu bahwa di salah satu antrean panjang itu, ada seorang pria yang menunduk dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya di balik topi kumal. Seorang pria yang pernah memegang kunci rumahku, namun kini tak punya kunci untuk pintu manapun di dunia ini. Penyesalan itu mulai tumbuh seperti duri yang merambat di hati Jaka, menyiksa setiap detak jantungnya. Ia mulai menyadari bahwa yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan rumah mewah atau mobil mahal, melainkan kehilangan satu-satunya orang yang pernah mencintainya tanpa syarat. Penyesalan itu menjadi api yang membakar setiap sisa kesombongan di nadinya, hingga yang tersisa hanyalah abu kehampaan. Di bawah langit yang mendung, di pinggiran kota tempat aku mendirikan dapur umum kecil bersama komunitas, langkah-langkah kaki yang lelah mulai berbaris panjang demi sebungkus nasi hangat. Aku berdiri di balik meja kayu sederhana, membagikan bungkusan makanan itu dengan tangan yang kian renta namun penuh keikhlasan. Gilang ada di sampingku, membantu mengatur antrean yang tertib. Mataku menatap satu persatu wajah yang datang, wajah-wajah penuh beban, wajah-wajah yang terlupakan oleh dunia. Hingga akhirnya, seorang pria dengan pakaian compang-camping dan rambut yang tak terurus berdiri tepat di hadapanku. Ia menunduk begitu dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya di balik bayang-bayang topi kumal yang sudah berlubang. Namun, getaran di bahunya tidak bisa ia sembunyikan. Saat aku mengulurkan sebungkus nasi kepadanya, jemarinya yang penuh luka dan debu menyentuh tanganku. Rasanya dingin, sedingin hatinya saat ia mengusirku dulu. "Ambillah, nak. Makanlah selagi hangat," ucapku lembut. Seperti caraku menyapa murid-muridku di masa lalu, pria itu terisak. Isakannya bukan lagi suara seorang pengusaha yang marah, melainkan tangis seorang anak yang telah kehilangan segalanya. Ia perlahan mendongak, dan di sanalah ia, Jaka. Matanya yang dulu tajam dan angkuh kini kusam, penuh dengan nanah kesedihan dan rasa malu yang tak terperi. Di belakang kami, seseorang dari komunitas yang sedang merekam kegiatan sosial ini tanpa sengaja mengarahkan kamera ke arah kami. Itulah saat di mana plot twist kehidupan ini menjadi abadi dalam rekaman digital yang kelak akan viral. Seorang ayah yang dikhianati, kini memberikan sesuap nasi kepada anak yang pernah membuangnya. "Ayah," suaranya pecah, tercekat oleh rindu yang terhambat oleh dosa. Aku tidak pantas menerima ini dari tangan ayah." Orang-orang di sekitar mulai berbisik, menyadari siapa pria gelandangan itu. Jaka terjatuh di depan meja, bersimpuh di atas tanah yang becek, menaruh kepalanya di atas kakiku yang hanya beralaskan sandal jepit. Ia meraung, meminta ampunan di depan banyak pasang mata yang menatapnya dengan berbagai rasa. Inilah kelumpuhan yang sesungguhnya, saat kau berdiri di puncak dunia, namun hatimu mati. Dan saat kau berada di dasar bumi, barulah kau merasa hidup melalui rasa sakit. Aku mengelus rambutnya yang kasar. "Berdirilah, Jaka. Jangan sujud pada manusia. Sujudlah pada Tuhanmu dan mintalah maaf pada kenangan ibumu." Adegan itu di mana aku membantunya berdiri, namun tidak memeluknya dengan emosi yang meledak, menjadi perbincangan jutaan orang. Aku memaafkannya sebagai manusia. Namun luka yang ia goreskan telah mengubah bentuk hatiku selamanya.
Kejatuhannya telah lengkap, dan penyesalan yang ia bawa kini telah terlambat untuk mengembalikan waktu yang telah dicuri oleh keserakahan. Aku menarik tanganku perlahan dari pundaknya, bukan karena dendam yang masih membara, melainkan karena aku harus menjaga jarak agar ia belajar berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bantuan harta yang dulu ia curi dariku. Di bawah tatapan kamera ponsel orang-orang dan bisik-bisik yang riuh, Jaka berdiri dengan tubuh yang gemetar, memeluk sebungkus nasi itu seolah-olah itu adalah harta paling berharga yang pernah ia miliki sepanjang hidupnya. Ayah, izinkan aku pulang. Izinkan aku mencuci kakimu dan mengabdi di sisa usiaku. Rintihnya di sela tangis yang belum reda. Aku menatap langit yang mulai meneteskan gerimis tipis, membiarkan butirannya membasahi wajahku yang rentah. Rumah itu sudah bukan lagi milikmu, Jaka. Dan rumah kecilku yang sekarang adalah tempat kedamaian yang kubangun untuk mereka yang tulus. Kau boleh pulang, tapi bukan ke rumahku. Pulanglah pada dirimu yang dulu. Carilah kembali nurani yang kau kubur di bawah tumpukan uang dan ambisi. Aku memberikan isyarat kepada Gilang untuk membawanya ke sebuah rumah singgah yang dikelola oleh komunitas kami. Aku tidak membawanya ke rumahku. Aku menyadari bahwa kasih sayang tidak selalu berarti memberi tempat berteduh secara fisik. Terkadang, kasih sayang yang paling murni adalah membiarkan seseorang merasakan dinginnya dunia agar ia menghargai arti kehangatan. Jaka harus belajar bahwa setiap kata kasar yang pernah ia lontarkan tidak bisa ditarik kembali hanya dengan satu bungkusan nasi dan tetesan air mata. Malam itu, video pertemuan kami menyebar luas. Dunia melihat betapa menyedihkannya akhir dari seorang anak yang mendurhakai orang tuanya. Jaka menjadi simbol penyesalan yang terlambat. Di rumah singgah itu, ia kabarnya hanya duduk termenung di sudut ruangan, memandangi bungkusan nasi yang plastiknya sudah kosong. Mungkin sedang mengunyah kembali setiap kenangan pahit tentang bagaimana ia merobek surat wasiatku. Aku duduk di kursi kayu di teras rumah kecilku, ditemani oleh Pak Saman. Kami tidak banyak bicara. Keheningan di antara kami terasa jauh lebih berisi daripada kebisingan kemewahan Jaka dulu. Aku merasa ada sesuatu yang lepas dari dadaku, beban berat bernama harapan yang salah. Aku telah melepaskan Jaka pada takdirnya sendiri. Kau sudah melakukan hal yang benar, Samsudin, bisik Pak Saman pelan. Memaafkan adalah urusan hati, tapi membiarkannya belajar adalah urusan keadilan. Aku mengangguk lemah. Sisa-sisa hidupku kini tidak lagi dihantui oleh bayang-bayang pengkhianatan. Aku melihat foto mendiang istriku yang kini tersimpan rapi di meja kecil samping tempat tidurku. Aku seolah mendengar bisikannya, memintaku untuk tetap tegar. Jaka telah menjadi pelajaran hidup bagi banyak orang. Namun bagiku, ia tetaplah putra tunggalku yang kini harus menempuh jalan sunyi demi menemukan kembali jiwanya yang telah lama hilang di tengah hiruk-pikuk dunia. Di rumah singgah yang sederhana itu, ia kini bukan lagi sang direktur yang mengatur ribuan nyawa. Ia hanyalah seorang pria yang harus mengantre untuk menggunakan kamar mandi dan belajar mencuci pakaiannya sendiri yang sudah lusuh. Jeruji itu tidak terbuat dari besi, melainkan dari rasa bersalah yang mengurung batinnya setiap kali ia melihat bayangannya di cermin yang retak. Kabarnya, Jaka seringkali terbangun di tengah malam, berteriak kecil memanggil nama ibunya, atau menyebut namaku dalam tidurnya yang gelisah. Ia kini merasakan apa yang kurasakan selama bertahun-tahun. Kesunyian yang membekukan tulang. Namun bedanya, kesunyianku dulu adalah pengabdian yang tenang. Sementara kesunyiannya adalah gema dari setiap hinaan yang pernah ia lemparkan ke wajahku. Ia kini tahu betapa sakitnya saat kata-kata, "Jangan harap aku akan mengurusmu," berbalik menjadi kenyataan yang harus ia telan sendiri di pengasingannya. Aku sesekali datang ke rumah singgah itu. Bukan untuk mengajaknya pulang, melainkan untuk membawakannya beberapa buku bacaan lama. Buku-buku yang dulu aku gunakan untuk mengajar.
Aku ingin ia belajar kembali menjadi manusia. Mulai dari abjad yang paling dasar tentang rasa hormat. Setiap kali kami bertemu, ia hanya sanggup memegang ujung jubahku dan menciumnya dengan isak tangis yang tertahan. Tak ada lagi kata-kata angkuh. Tak ada lagi sorot mata yang meremehkan. Ayah, jika waktu bisa diputar kembali, bisiknya suatu sore, saat gerimis membasahi halaman rumah singgah. Aku menatapnya dengan pandangan yang tenang. Waktu adalah guru yang paling jujur, Jaka. Ia tidak memberikan ujian susulan. Ia hanya memberimu hari ini untuk memperbaiki apa yang masih bisa diselamatkan. Harta bisa dicari, tapi waktu bersama orang-orang yang mencintaimu adalah kemewahan yang tidak akan pernah bisa kau beli kembali, meski kau memiliki seluruh gedung di kota ini. Dunia luar mungkin sudah mulai melupakan namanya, namun pelajaran dari kejatuhannya tetap hidup di antara obrolan orang-orang di kampung. Mereka melihat bagaimana roda kehidupan itu bekerja tanpa pandang bulu. Jaka yang dulu menjagarkan rumah ayahnya demi investasi beresiko, kini harus bersyukur hanya untuk selembar selimut bantuan dari komunitas. Ia telah kehilangan segalanya demi mendapatkan kembali satu hal yang paling penting, rasa malunya sebagai manusia. Aku menyadari bahwa tugas terakhirku sebagai seorang guru dan seorang ayah hampir selesai. Aku tidak lagi menyimpan dendam, karena dendam hanya akan memperberat langkahku menuju keabadian. Aku hanya ingin ia benar-benar insaf, bukan karena ia jatuh miskin, tapi karena ia menyadari bahwa ia telah mematahkan hati yang paling tulus menjaganya. Penyesalan itu adalah obat yang pahit, namun itulah satu-satunya cara agar jiwanya yang lumpuh bisa kembali berjalan menuju cahaya. Sore itu, aku meninggalkannya dengan sebuah buku catatan kosong. Aku memintanya menuliskan kembali arti sebuah rumah di sana. Aku ingin ia mengerti bahwa rumah bukan tentang sertifikat tanah atau pilar yang kokoh, melainkan tentang siapa yang tetap berdiri di sampingmu saat seluruh dunia meninggalkanmu. Kini, di ambang pintu usiaku yang semakin senja, aku duduk di teras rumah kecilku sembari menatap lembayung yang melukis langit dengan warna jingga keemasan. Angin sore berbisik lembut, membawa aroma tanah basah dan kedamaian yang selama ini kucari di tengah badai pengkhianatan yang sempat meluluh lantakan duniaku. Jaka datang menemuiku sore itu, bukan lagi dengan mobil mewah atau jas yang menyilaukan mata. Ia datang dengan berjalan kaki, mengenakan kemeja sederhana pemberian dari rumah singgah, membawa buku catatan kosong yang kuberikan tempo hari. Namun, buku itu kini telah terisi penuh oleh goresan pena yang basah oleh air mata pertobatan. Ia tidak memohon harta, tidak pula meminta warisan. Ia hanya bersimpuh di depanku, meletakkan kepalanya di atas pangkuanku, seolah ia kembali menjadi anak kecil yang takut akan kegelapan. "Ayah, aku telah menemukan jawabannya," bisiknya dengan suara yang bergetar, namun tenang. Rumah adalah tempat di mana ayah memaafkanku, meskipun aku telah merobek setiap jengkal kasih sayangmu. Aku tidak butuh rumah mewah itu lagi. Aku hanya butuh tempat di sudut hatimu, agar aku bisa mengabdi sebelum semuanya benar-benar berakhir. Aku mengelus rambutnya, merasakan beban yang selama ini menghimpit dadaku, perlahan-lahan menguap bersama angin senja. Pelajaran terakhir telah selesai. Jaka telah belajar bahwa kesuksesan yang dibangun di atas air mata orang tua hanyalah istana pasir yang akan hancur oleh deburan ombak pertama. Keikhlasanku sebagai ayah bukan berarti membiarkan kejahatan menang, melainkan membiarkan kebenaran mendidik dengan caranya yang paling dingin, namun adil. Dunia mungkin akan selalu mengingat kisah kami sebagai drama keluarga yang penuh luka. Sebuah cerita yang viral karena kepedihan dan plot twist yang tak terduga. Namun bagiku, ini adalah perjalanan spiritual tentang arti sebuah pengabdian. Aku tidak membalas caciannya dengan cacian, tidak membalas pengkhianatannya dengan kebencian. Karena aku tahu bahwa luka hati yang paling dalam hanya bisa disembuhkan oleh waktu dan kesadaran diri. Kini, aku tidak lagi menatap ke belakang dengan penyesalan. Aku melihat ke depan, ke arah matahari yang mulai tenggelam, menyadari bahwa hidup ini hanyalah titipan. Harta, tahta, dan sertifikat rumah hanyalah perhiasan yang akan kita tinggalkan di liang lahat.
Yang tersisa hanyalah jejak kebaikan dan doa yang tulus dari mereka yang kita cintai dengan sepenuh hati. Bangunlah Jaka, mari kita minum teh bersama, ucapku Lili. Kami duduk berdampingan, dua lelaki yang telah melewati badai besar, menatap cakrawala yang kian redup. Tak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan, karena keheningan di antara kami telah menceritakan segalanya. Tentang kesalahan, tentang hukuman, dan tentang pengampunan yang tak terbatas. Penyesalan Jaka memang terlambat untuk mengembalikan masa jaya yang ia punya, namun tidak pernah terlambat untuk menyelamatkan jiwanya. Di senja yang tenang ini, aku akhirnya bisa memejamkan mata dengan damai, mengetahui bahwa anakku telah kembali pulang ke rumah yang sesungguhnya, rumah nurani. Sahabat Suara Kehidupan, kisah Jaka dan ayahnya mengajarkan kita bahwa penyesalan selalu datang di akhir, namun seringkali ia datang saat segalanya sudah tak lagi sama. Jangan sampai ambisi dunia membuat kita buta akan wajah renta yang selama ini mendoakan kesuksesan kita. Karena pada akhirnya bukan sertifikat rumah atau saldo rekening yang menemani kita saat terjatuh, melainkan kasih sayang tulus yang pernah kita sia-siakan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi sebagai pengingat. Bagian mana dari cerita ini yang paling membuat Anda tersentuh? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di kisah kehidupan selanjutnya. Tetaplah menebar kebaikan, karena apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai.